Shalom. Kita bertemu lagi dalam acara Minggu Sembayang Gereja Seventh-day Adventist di wilayah 3 Sabah dengan tema Menjangkau Dunia, Kesetiaan dalam Gaya Hidup Kristen. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran ke-8, yaitu pelajaran yang terakhir dari siri Minggu Sembayang ini. Terima kasih karena saudara-saudari telah bergabung bersama kami dari pelajaran yang pertama sehingga pelajaran yang terakhir ini. Saudara, kita memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah penuh rahmat dan belas kasihan. Dia memanggil orang berdosa, orang-orang seperti saudara dan saya untuk datang kepadanya, mencari rahmatnya dan menerima keselamatan daripadanya sekarang juga. Ayo, jangan bertangguh. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. LPMI 107. Saudara, tanda-tanda di dunia menyatakan bahwa kita tidak lama lagi akan pulang ke rumah. Saat penghakiman telah tiba, Yesus akan segera datang. Dan inilah saatnya bagi kita untuk menceritakan kabar kasih Yesus yang menyelamatkan supaya semua orang yang percaya akan selamat. Kita nyanyi LPMI 83, di seluruh dunia nyatalah. Di seluruh dunia nyatalah, kedatangan Tuhan dekat sudah. Kita yang tunggu sudahlah lelah, mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Tiup nafiri, tiuplah keras, Yesus datang lagi ke dunia. Dari dosa kita akan bebas, mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Tanda-tanda di langit nyatakan, hari Tuhan amat dekat sudah. Berita baik lekaslah kabarkan, dan hati manusia yang jahat gentarlah. Tiup nafiri, tiuplah keras, Yesus datang lagi ke dunia. Dari dosa kita akan bebas, mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang bertajuk Menjalani Kehidupan di Akhir Zaman. Akan disampaikan oleh Pastor James Basi yang melayani di daerah kependetaan Bengkok Pitas. Dan doa pembuka akan dipimpin oleh
Puan Jetrin Gaul dari Gereja SDA Nolotan. Mari kita nyanyi bersama lagu tema kita LPMI 110, Pandanglah pada Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa kami dalam syurga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kemuliaan. Kembali saat ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, memuji nama-Mu, oleh kasih setia-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh hadir di dalam persekutuan Minggu Doa yang terakhir pada malam ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, terangi hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh melihat terang kemuliaan-Mu, agar kami semakin mengerti dan mengenal maksud-Mu ke atas hidup kami. Berkati Pastor James yang akan membawa firman-Mu sebentar lagi. Kiranya hikmat syurgawi akan menuntunnya, sehingga firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan kami. Ya Tuhan, besertalah dengan kami di sepanjang kebaktian ini. Kuasa Roh Kudus-Mu akan mendorong kami untuk tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin.
Shalom dan selamat malam kepada semua para anggota yang saya hormati. Terima kasih karena terus setia mengikuti acara ini. Dan tidak kira dimanapun Anda berada untuk mengikuti ibadah online yang ini, saya percaya kita semua pasti menerima berkat yang sama daripada Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para petugas yang sudah berusaha untuk menjalankan peranan masing-masing sejak dari awal program ibadah online kita ini dimulakan. Malam ini kita telah memasuki pelajaran yang terakhir untuk minggu doa pada tahun 2020 ini. Masih dengan tema yang sama, menjalani kehidupan di akhir zaman. Pada malam ini pula, pelajaran kita adalah gaya hidup Kristen dan peristiwa-peristiwa hari terakhir. Ditulis sendiri oleh Ellen G. White. Namun saya dahului dengan membacakan satu ayat di dalam Alkitab yang terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Saya membaca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Hal itu demikian karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara yang saya kasihi, tulisan ini mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting buat kita yang mengimani ataupun mempercayai Injil. Kita diminta ataupun didesak untuk hidup dengan mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Tuhan dan menantikan kemunculan Tuhan yang agung itu serta juru selamat kita Yesus Kristus. Terdapat ramai orang yang telah hilang percaya terhadap kebenaran roh nubuat. Ini karena Nyonya White berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi di awan-awan itu tidak lama lagi. Namun sampai sekarang Kristus belum lagi datang dan seolah-olah janji itu adalah satu kepalsuan. Penolakan ini mungkin adalah kata-kata yang menentang kenyataan yang difirmankan oleh Kristus sendiri. Dia telah berkata melalui mulut murid yang dikasihinya, "Ya, aku datang segera." Dan Yohanes sendiri menjawab, "Sesungguhnya, marilah engkau ya Tuhan Yesus." Yesus mengucapkan kata-kata ini sebagai peringatan dan dorongan kepada umat-umatnya. Dan mengapa kita tidak memperhatikan kata-kata ini? Tuhan telah mengatakan bahwa orang-orang yang setialah yang akan didapati sedang bersedia dan sedang menantikan Dia. Masa yang tepat mengenai kedatangan Kristus memang tidak dinyatakan dalam kitab. Yesus sendiri berkata, tak seorang pun mengetahui hari atau waktunya. Tetapi Dia juga memberi tanda-tanda kedatangannya. Dan berkata, apabila kamu melihat semua perkara ini, kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat dan segera akan bermula. Dia meminta mereka ketika tanda-tanda kedatangannya akan muncul, supaya bangkitlah dan dongaklah ke langit, karena sekejap lagi kamu akan diselamatkan. Inilah sebabnya Rasul menuliskan, tetapi kamu, saudara-saudara seiman, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Hari itu tidak seharusnya mengejutkan kamu seperti kedatangan seorang pencuri. Kamu semuanya orang yang hidup dalam cahaya, orang yang tergolong pada siang yang terang. Oleh karena kita tidak mengetahui akan waktu kedatangan Kristus, maka kita harus hidup dengan mengawal diri dan menghormati Tuhan di dunia ini. Titus berkata, kita sedang menunggu
hari yang penuh berkat yang kita harapkan. Ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Kristus menyerahkan dirinya untuk kita agar dia dapat menebus kita dari segala kejahatan dan menyucikan baginya orang-orang yang khusus, tekun dalam melaksanakan pekerjaan yang baik. Umat-umatnya harus memelihara sifat mereka yang khusus ini sebagai wakil-wakil Kristus. Maka itu ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh kita semua. Contohnya, orang yang kaya harus membawa harta mereka. Yang terhormat membawa pengaruh mereka. Yang terpelajar harus membawa hikmat mereka. Yang miskin harus membawa kebajikan mereka. Jika mereka ingin menjadi para pekerja yang efektif bagi Tuhan. Mereka harus menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Agar mereka dapat memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar pada wajah Kristus. Bagi golongan orang-orang yang menolak kedatangan Kristus, peristiwa itu seperti pencuri yang datang pada waktu malam. Sesungguhnya ramai manusia yang sedang tidur dalam buaian keselamatan duniawi. Tetapi sudah tiba masanya untuk kita bangun dari tidur. Rasul berkata, oleh itu kita tidak seharusnya tidur seperti orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Kita harus bangun untuk mengetahui tanda-tanda zaman dan memberikan amaran kepada orang lain. Namun begitu ramai orang di dunia ini yang berusaha untuk mengabaikan amaran terhadap manusia ini. Mereka berkata, usahlah mengganggu dirimu sendiri. Teruskan sahaja di dalam ketidaktaatan. Teruskan sahaja memuliakan dirimu sendiri. Dan hidup dalam kesenangan. Hari Tuhan itu masih terlalu jauh. Bersenang-senanglah dahulu. Tapi saudara-saudara, hati-hati dengan kalimat ini. Bukankah Yesus sendiri yang berkata, sesungguhnya aku datang segera. Bukankah Yesus mau agar gerejanya selalu memikirkan tentang peristiwa yang penting ini? Haruskah kita bersama-sama dengan para pengejek akhir zaman dan berkata, di manakah janji kedatangannya? Sejak orang tua kita yang memenangkan pekabaran ini telah direhatkan, segala perkara masih berlanjutan seperti sejak awal penciptaan. Saudara-saudara, saya tidak mau bersama dengan orang-orang seperti ini. Maka kita ada satu tanggung jawab yang besar yang Anda dan saya perlu kerjakan saat ini. Bagi mereka yang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran hari ini, adalah tanggung jawab mereka untuk memberi peringatan kepada orang-orang tentang penghakiman yang akan datang ini. Mereka harus menjadi wakil Kristus kepada orang lain. Mereka tidak harus menyesali keadaan mereka, membicarakan tentang kekurangan mereka, atau merungut dan mengadu akan kesukaran jalan ini. Mereka harus mengangkat pikiran mereka kepada Tuhan, membuka pintu hati mereka kepada Yesus, dan membiarkan Dia masuk ke dalam hati mereka dan tinggal bersama mereka. Kita mesti menobatkan Kristus di dalam hati agar bait suci jiwa kita dapat dibersihkan dari setiap kekotoran. Kedatangan Juru Selamat kita yang tidak lama lagi haruslah menjadi satu kenyataan yang hidup bagi kita. Namun persoalan untuk masa kini adalah bagaimana dengan jiwa saya? Adakah saya ingin menjadi wakil Kristus? Adakah saya mau mengajar anak-anak saya tentang keselamatan di dalam Yesus? Serta mengajar bahwa kedamaian dan kekudusan mesti menjadi sebagian daripada kehidupan mereka? Apakah saya mengajar mereka untuk meletakkan tangan mereka pada tangan Kristus?
kita ada pekerjaan yang memerlukan kesungguhan, yaitu kita harus datang kepada Kristus tanpa bertangguh-tangguh lagi, agar kita boleh menerima dan mendapat air kehidupan daripada Yesus itu sendiri. Kita harus rajin mempelajari Alkitab. Mempelajari Alkitab adalah sangat penting bagi kita. Sebab kitab suci itu mampu menjadikan manusia lebih bijak untuk mengerti akan hal-hal keselamatan. Namun sedih sekali, ramai manusia yang menemukan ataupun yang tidak menemukan waktunya untuk menghayati serta mempelajari firman Tuhan ini. Manusia sering saja terpesong daripada hal-hal di dunia yang binasa ini. Mereka membangunkan pengharapan mereka pada asas yang tidak berharga dan menuliskan nama mereka di atas pasir. Bahkan mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus tidak mengindahkan perintah Yesus itu sendiri. Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat yang berlimpah untuk dinikmati. Dan Dia mengharapkan kita untuk menghasilkan buah untuk kemuliaannya. Tetapi ramai orang yang mengabaikan pekerjaannya. Mereka tidak berserah sepenuhnya kepada kehendaknya. Terdapat ramai orang yang merasakan bahwa apabila mereka memikirkan tentang Tuhan dan perkara-perkara surgawi, itu akan membuatkan mereka menjadi manusia kolot, ketinggalan zaman, yang membawa kemurungan kepada diri mereka. Itulah alasan-alasan mereka untuk tidak berminat dengan hal-hal rohani ini. Ketika saya masih muda, Tuhan telah membukakan kitab suci itu ke dalam pikiran dan kehidupan saya. Memberikan saya terang akan kebenaran firman-Nya. Lalu saya pergi untuk memberitakan firman ini kepada orang. Dan juga memberitakan tentang keselamatan yang berharga ini kepada para sahabat saya. Namun sahabat-sahabat saya berkata kepada saya agar jangan meneruskan niat itu. Karena katanya pekerjaan ini hanyalah satu pekerjaan yang memalukan. Saya sangat terkejut apabila dia katakan pekerjaan menginjil ini sebagai sesuatu yang memalukan. Saya menjawab kepada dia, apakah sesuatu memalukan jika saya memberitakan mengenai Kristus kepada orang lain? Bagi saya tidak ada perkara memalukan di dalam menyebarkan kebenaran Kristus. Malah itu merupakan satu kesempatan yang mulia untuk memperkenalkan kebaikan Yesus dan berkat-berkatnya kepada orang lain. Saya akan terus menyebarkan kebenaran ini kepada orang lain sesuai dengan kemampuan saya. Bukankah murid-murid Yesus juga dahulu pernah melalui hal yang sama, tentangan yang sama? Malah murid-murid Yesus itu pernah dikurung, disiksa, dipenjara, malah ada yang dipancung, dibunuh. Akan tetapi mereka Tuhan datang kepada mereka dan membebaskan mereka untuk mereka dapat menyampaikan firman yang hidup itu kepada orang-orang lain. Inilah pekerjaan kita. Inilah bentuk pelayanan yang perlu kita lakukan saat ini. Sebagai kesimpulan daripada pelajaran ini, mari kita tegaskan sekali lagi bahwa ada kebenaran di dalam Yesus. Kita harus menyampaikan kebenaran itu seperti yang ada dalam Yesus. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Selama 30 tahun lamanya Dia menjadi teladan kita. Dia bertahan, menanggung penghinaan, dikeji, dicela, ditolak, malah Dia juga dibunuh. Namun sekarang Dia hidup. Dia adalah juru selamat kita yang hidup. Dia telah naik ke tempat yang tinggi untuk menjadi pengantara bagi kita. Sebelum penyalibannya, Yesus berdoa agar murid-murid Dia
dapat menjadi satu dengannya. Seperti Dia dan Bapa adalah satu. Apakah kemungkinan orang-orang yang berdosa ini, yang telah jatuh ini, dapat dibawa kepada hubungan yang tinggi seperti Kristus? Kesatuan demikian dengan Kristus akan membawa terang, kedamaian dan penghiburan bagi jiwa kita. Ketika Dia pergi ke surga, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, untuk kepentinganmu, baiklah aku pergi. Selagi aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Saudara yang saya kasihi, siapakah tidak mempunyai penghibur pada masa pencobaan? Kita bersyukur sebab kita mempunyai penghibur. Dan itulah roh yang Yesus telah kirimkan kepada kita di dunia ini. Mari, ceritakanlah tentang kasih Kristus. Bicarakanlah mengenai kuasanya. Dan Anda mungkin dapat menikmati surga kecil di dunia ini. Berilah respon tentang terang Tuhan. Dan Anda akan seperti taman yang disiram. Kesehatan Anda akan bertambah baik dengan kadar segera. Terang Anda akan bertambah tanpa disadari. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi ganjaran bagimu. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran ini. Maha besar Tuhan kami yang di surga. Terima kasih karena Yesus yang Engkau telah kirim ke dunia ini menjadi pengantara dan juru selamat kami. Kami mau menerima Dia. Kami mau mengasihi Dia. Dan bantulah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dari hari ini sampai Maranatha. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai, nama saya Vio. Saya dari Gereja Damai. Sepanjang saya mengikuti kebaktian Minggu Sembayang bersama keluarga, saya paling suka masa dengar lagu istimewa, doa yang pendek, cerita yang pendek dan seronok, serta tidak ambil masa yang panjang. Dengan program yang ringkas tapi padat, membuatkan saya tidak merasa bosan. Malahan, saya merasa tidak puas. Secara pribadi, saya memang mendapat infak yang terbesar untuk mempersiapkan dan mempertingkatkan keimanan saya, terutama berdepan dengan masalah pandemik secara global ini. Sepanjang mengikuti Minggu Doa Wilayah 3 ini, kita telah dikuatkan, disegarkan, dan dekat itu sangat indah dan sangat baik dan mengangkat jiwa kita semua. Sewaktu saya mendengar pelajaran, ada sesuatu ayat Alkitab yang disampaikan oleh pembicara yang menyentuh hati saya, yaitu
Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya harap TV Pengharapan Wilayah 3 akan rekam aktiviti kanak-kanak juga. Sebab lama sudah saya tidak pergi ke gereja dan rindu jumpa kawan-kawan. Terima kasih. Saya mengharap agar lebih banyak program seperti ini diadakan, beserta slot-slot belia dan kanak-kanak agar golongan kami dapat didekati dengan kasih Kristus. Harapan saya pada masa akan datang, program ini dijalankan secara berterusan. Dan saya menyokong di dalam doa supaya program ini boleh dirasakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengambil tindakan, mengikuti program ini dan terus bergabung dengan kita. Saya berharap secara online ataupun di lapangan, dan saya berdoa program ini diteruskan karena program ini sangat baik dan sangat bermanfaat untuk setiap umat, setiap keluarga, anak-anak, belia, dan remaja kita. Karena program seperti ini adalah satu kekuatan dan mengangkat jiwa kita semua di saat-saat yang sukar pada masa ini. Saya berharap cara kebaktian seperti ini harus diteruskan. Tuhan memberkati. Hai semua, tahniah dan terima kasih karena Anda sudah mengikuti siaran perdana kami dalam acara Minggu Doa Gereja Seventh-day Adventist di Wilayah 3. Nah, bagi saudara-saudari yang tidak berkesempatan atau terlepas mengikuti siaran perdana kami, Anda boleh menonton ulang siarnya di Facebook page atau YouTube channel kami TV Pengharapan Wilayah 3 dan bolehlah melihat kembali video Minggu Doa dari pelajaran pertama sehingga pelajaran yang ke-8. Nah, jangan lupa follow page kami dan juga subscribe ke YouTube channel kami TV Pengharapan Wilayah 3. Sampai jumpa lagi di program yang seterusnya. Tuhan memberkati.